Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya di sini saya ingin melanjutkan mengenai simulasi ya praktikum modul 6 yaitu rangkaian resonansi. Nah, di sini saya ingin melanjutkan percobaan kedua yaitu mengenai resonansi tegangan dan percobaan ketiga yaitu resonansi arus. Nah, di sini saya ingin melanjutkan praktikum dari teman saya sebelumnya yang pada percobaan satu. Nah, di sini pada percobaan kedua, teman-teman, resonansi tegangan. Nah, resonansi tegangan ini teman-teman, itu ketika nilai VL sama dengan nilai VC. Jadi tegangan pada induktor ini yang terhubung secara paralel, VL-nya nih, nah sama dengan nilai pada VC. Di sini nih, nilai tegangan yang dihubungkan paralel pada kapasitor. Nah, itu maka akan terjadi resonansi, teman-teman. Nah, di sini kita ingin melihat rangkaiannya, ingin melihat nilai tegangan pada masing-masing multimeter ini yang disusun secara paralel terhadap resistor, induktor, dan kapasitor. Nah, sebelum kita memulai, kita setting terlebih dahulu, teman-teman. Nah, di sini kita kan menggunakan sumber tegangan AC. Nah, di sini kita setting terdahulu tegangannya yang sesuai data pengamatan yaitu 3 volt. Oke. Nah, di sini multimeter juga kita setting ya. Nah, di sini kita resistornya menggunakan 470 ohm. Nah, di sini kita setting tegangan volt terus dengan sinusoidal. Terus di sini multimeter ini juga volt dan gelombang sinusoidal, teman-teman. Karena kita menggunakan sumber AC ya. Di sini juga volt dan sinusoidal. Nah, pada multimeter yang ini, kita untuk melihat nilai arusnya dengan gelombang sinusoidal. Nah, oke. Nah, pada percobaan ini, kita tuh hanya melihat berapa nilai tegangan. Ini ketika nilai frekuensinya diubah-ubah, teman-teman. Nah, jadi di sini kita melihat ketika nilai frekuensi berapa, nilai VL sama dengan VC, teman-teman. Nah, di sini kita hanya mengganti frekuensinya saja, teman-teman, dari setiap percobaan ke percobaan selanjutnya. Nah, di sini kan pada data pengamatan ini, kita akan menggunakan awalnya itu frekuensinya sebesar 75 Hz. Nah, begitu seterusnya dengan kelipatan 75. Nah, kan 175, 150, terus di sini ntar ada 225 dan seterusnya sampai ke bawah ini, teman-teman. Ini kurang lebih ada sekitar 1500-an Hz ya. Oke. Nah, pokoknya teman-teman awalnya itu dari 75 Hz terlebih dahulu. Kita cek pada frekuensi 75 Hz berapa nilai masing-masing tegangan ya, teman-teman, yang dibaca oleh multimeter. Nah, di sini kita ubah terlebih dahulu, yaitu 75 Hz. Udah ya. Setelah semuanya tersusun, udah kita setting dengan baik, kita langsung run, teman-teman. Oh ya, sebelum run, kita pasang terlebih dahulu ground. Sini saya belum pasang ground ya. Kita pasang ground di sini. Oke. Nah, setelah itu kita run, teman-teman ya. Setelah semuanya tersetting dengan baik, kita run. Nah, kemudian kita lihat berapa nilai yang terbaca pada multimeternya. Kita lihat nilai VR-nya, yaitu 2,743 volt. Terus kita lihat VL-nya 6,964 mV. Terus di sini ada VC-nya 1,22 volt, teman-teman. Nih, terus kita lihat nilai arusnya 5,835 mA. Nah, jadi nilai-nilai ini teman-teman kita masukkan ke data pengaman, teman-teman. Pertama nilai pada VR nih, tadi VR kan. Multimeter yang pertama itu 2,743. 2,743. 2,743 volt. Terus tadi pada VL-nya berapa? Multimeter kedua ini 6,964 milivolt. Nah, di sini nih 6,964 milivolt. Terus juga VC-nya. VC-nya tadi pada multimeter ketiga yaitu 1,22 volt. Nah, jadi teman-teman isi ya sampai ke frekuensi seterusnya, sampai frekuensi yang kelipatan 75 ini, teman-teman. Kalian cari. Nah, ini pada frekuensi 75 terlebih dahulu ya. Terus kita lihat nilai arusnya 5,835 mA.
Sini nggak usah ya kita tulis saja, jadi 5,835 saja, karena di sini udah ada satuannya miliampere. Nah, jadi teman-teman, seterusnya teman-teman hanya mencari nilai VR, VL, VC sama arusnya teman-teman, sesuai dengan frekuensi yang sudah ditentukan, yaitu kelipatan 75. Nah, jadi di sini ada 300 ya. Nah, jadi teman-teman tinggal coba saja seterusnya. Nah, ngubahnya itu dengan cara seperti tadi. Jadi kita stop terlebih dahulu. Nah, di sini kita klik pada sumber tegangannya. Nah, yang dari sebelumnya 75 kita ubah ke 150. Begitu seterusnya. 225 sampai 1000 data pengamatan habis tadi teman-teman sampai ke bawah ya sekitar 1500-an Hz. Pokoknya kelipatan 75. Nah, oke. Nah, teman-teman tinggal nah di sini ntar terbaca VR-nya berapa, VL-nya berapa, begitu seterusnya. Oke. Jadi begitu saja ya mengenai resonansi tegangan untuk merangkainya. Jadi seperti ini teman-teman. Teman-teman tinggal mengubah frekuensinya saja dari kelipatan 75. Selanjutnya kita ke percobaan yang ketiga teman-teman, yaitu resonansi arus. Oke, kita ke nah, ini teman-teman rangkaian dari resonansi arus. Oke. Jadi sama seperti sebelumnya itu kita menggunakan sumber tegangan AC, hambatan 470, kapasitornya 10 mikrofarad, induktornya 2,5 mH. Nah, dan di sini kita setting arus teman-teman. Karena di sini kan kita mencari nilai resonansi arus ya. Jadi kita menggunakan sini settingan arus dengan gelombang sinusoidal karena menggunakan sumber AC. Di sini arus dengan gelombang sinusoidal juga. Ini juga sama, arus dengan gelombang sinusoidal. Oke ya. Udah belum? Oh, oke, udah. Nah, di sumber tegangan AC-nya teman-teman. Nah, jadi ini sama seperti sebelumnya. Jadi kita hanya mengubah frekuensinya saja teman-teman. Dari frekuensi awalnya itu 75 Hz sampai seterusnya kelipatan 75 teman-teman. Nah, kita ke data pengamatan resonansi arus. Nah, seperti ini. Jadi sama kayak resonansi tegangan ya. Jadi ini kelipatan 75-nya saja. Nah, di sini 300. Nah, begitu teman-teman. Ntar kita cari nilai IR, IL, IC. Nah, pada resonansi arus ini teman-teman, itu terjadi resonansi ketika IL sama dengan IC. Ketika IL sama dengan IC itu maka frekuensinya itu, nilai frekuensi itu maka terjadi resonansi. Nah, kita akan mencari nilai frekuensi keberapa IL itu sama dengan IC, teman-teman. Oke, di sini kan 75 Hz. Di sini kita coba lagi menggunakan frekuensi 75 Hz, teman-teman ya. 75 Hz. Oh ya, sebelumnya kita menggunakan sumber tegangannya 3 volt ya, teman-teman. 3 VRMS. Sama seperti sebelumnya, 3 VRMS dengan frekuensi 75 Hz. Nah, setelah semua tersusun, jangan lupa kita pasang ground untuk merunningnya, teman-teman. Kita pasang ground. Oke, setelah itu kita run ya. Oke, kita lihat nilai IR, yaitu multimeter yang tersusun seri terhadap resistor, IR-nya 6,383 mA. Kita tulis di sini, teman-teman. 6,383 mA. Terus kita lihat nilai IC-nya, teman-teman. 14,322 mA. 14, oh ini IC ya. 14,322 mA. Terus kita cari nilai IL-nya. Nah, ini IL-nya di bawah nih, yang multimeter ketiga. 2,514 ampere. 2,514 ampere. Nah, begitu seterusnya teman-teman. Sampai ke frekuensi yang terakhir, yaitu sekitar 1500-an ya, Hz ya. Sampai ke data pengamatan yang di bawah ini teman-teman. Nah, teman-teman tambahin terus. Nah, ini jadi 375. Terus ini jadi 450. Seterusnya nih, sampai ke sini nih. Nah, teman-teman cari nilai frekuensinya. Nah, ntar untuk melihat terjadi resonansinya, frekuensi keberapa? Nah, teman-teman hanya melihat nilai IL sama dengan IC. Nah, kalau di sini tidak ada yang nilai IL sama dengan IC, teman-teman hanya melihat selisih terkecil, yaitu selisih yang paling kecil
dari IL sama dengan IC nih, dari semua frekuensi teman-teman. Jadi teman-teman cari selisihnya nih, IL sama dengan IC ini. Nah, itu selisih yang paling kecil. Nah, maka itu nilai frekuensinya yang untuk kita gunakan untuk pada perhitungan di tugas akhir untuk mencari perhitungan. Nah, itu dengan mencari nilai KR-nya juga. Nah, jadi seperti itu teman-temannya untuk mencari resonansi arus nih dengan 75 Hz. Begitu seterusnya sampai kelipatan 75 teman-teman, sampai data pengamatannya yang terakhir. Nah, jadi seperti itu ya, hanya dengan mengubah frekuensinya saja. Nah, jadi seperti itu aja teman-teman. Oh ya, jadi saya ingatkan lagi, jadi intinya pada resonansi tegangan itu nilai VL sama dengan VC. Nah, untuk pada data pengamatan, kalau misalnya teman-teman tidak bisa melihat tidak bisa menemukan nilai VL sama dengan VC, maka teman-teman cari yang nilai selisih dari VL sama VC-nya itu yang terkecil. Nah, itu maka frekuensi yang memungkinkan terjadinya resonansi. Begitu juga dengan resonansi arus, cari nilai IL sama dengan IC. Kalau tidak ada yang sama dengan IC pada data pengamatan, teman-teman hanya cari nilai yang selisih dari IL sama dengan IC itu yang terkecil. Nah, maka itu frekuensi yang memungkinkan terjadinya resonansi. Jadi seperti itu aja teman-teman. Terima kasih dari saya pada percobaan kedua dan ketiga ini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Semoga teman-teman mengerti apa yang saya jelaskan. Kalau ada yang kurang atau ada yang mau nambahkan, teman-teman bisa di-share di kolom komentar. Ada yang mau bertanya, silakan. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 2D, rangkaian listrik kelas D. Saya pamit undur diri. Thank you semuanya. Bye-bye.